Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita Salsabila, NIM 20000051104, kelas 2B Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan dan mempresentasikan mengenai lembar kerja mahasiswa atau LKM mengenai listrik statis dan listrik dinamis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai listrik statis dan dinamis. Tanggal pelaksanaannya adalah 12 April sampai 13 April jam setengah 11 sampai setengah 12 ya. Kita pertama mempelajari tutorialnya dulu, membuka aplikasi PET, merancang komponen-komponen rangkaian listrik, memfoto hasilnya, menganalisis hasil, dan mengisi LKM. Setelah itu kita mengunggahnya ke YouTube. Di sini saya akan menjelaskan tujuannya, yaitu merancang rangkaian listrik sederhana, menghitung besar arus listrik, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial, menghitung energi dan daya listrik, dan menghitung biaya pemakaian listrik. Alat dan bahan yang kita pakai adalah kita buka aplikasi PET, kabel, baterai, lampu, ampermeter, voltmeter juga. Yang pertama, kegiatan pertama kita pelajari tutorial PET dulu. Setelah itu kita buka aplikasinya, menyusun komponen-komponennya, menyusun juga capturean atau memfoto rangkaiannya dan membandingkan aliran elektron dan arus konvensialnya. Setelah itu kita amati dan kita isi ke tabel. Kegiatan 2 adalah mengukur kuat arus listrik. Pada kegiatan pertama, kita udah berhasil merangkai listriknya dan menyalakan lampunya. Kita gunakan untuk kegiatan kedua. Kita tambahkan ampermeter juga. Setelah itu kita beri rangkaian namanya. Rangkaian A, B, C, D, E dengan mengubah tegangan pada baterai. Kegiatan 3, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini kita sama dengan kegiatan sebelumnya dan kita pasang rangkaian seperti pada gambar seperti ini. Rangkaian 1, 2, 3. Selanjutnya kita pasang ampermeter dan voltmeter untuk mengukur kuat arus. Hasil pengamatan pada kegiatan 1 di sini ada rangkaian lampu menyala dan tidak menyala. Yang menyala karena saklarnya tertutup ya, dan yang tidak menyala saklarnya masih terbuka sehingga tidak menyala. Di sini juga ada arah elektron dan arus listrik negatif ke positif, sedangkan arus listrik positif ke negatif. Kegiatan 2 di sini ada baterai dengan tegangan 1,5 volt dengan arus listrik 0,15 ampere. Kita lihat kondisi lampunya sangat redup sekali tapi menyala. Selanjutnya ada rangkaian B, yaitu tegangan baterai 3 volt dengan arus listrik 0,30 ampere. Kita lihat kondisi lampunya menyala tapi redup ya. Selanjutnya rangkaian ketiga dengan baterai tegangan 4,5 volt, arus 0,45 ampere. Kondisinya lampu menyala ya. Selanjutnya rangkaian D dengan 9 volt, arus 0,90 ampere, terang dan menyala. Rangkaian E kita ubah 12 volt baterai dengan arus 1,2 ampere. Sangat terang dan menyala karena sudah kita tambahkan tegangan dari setiap rangkaian. Dan ini adalah rangkaian tanpa menggunakan baterai, sehingga kondisi lampu tidak menyala. Selanjutnya kegiatan 3 pada rangkaian 1, 2, 3 seperti pada gambar yang tadi. Di sini ada kuat arus 3,3 dengan tegangan 11 volt, daya V kali I 36,3 watt, energi menggunakan 10 sekon, jadi 363 joule, dan ada yang 20 sekon, 726 joule. Ini ada rangkaian 1, posisi arus dan tegangannya bisa diubah-ubah. Ini rangkaian kedua, dan ini adalah rangkaian ketiga. Selanjutnya kita diskusi. Rangkaian yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian tertutup karena jika kutub negatif dan positif pada baterai dihubungkan, maka akan menghasilkan arus listrik yang dapat menghidupkan lampu pada rangkaian listrik tersebut. Yang kedua, hubungan antara aliran elektron, arus, dan nyala lampu pada rangkaian tertutup adalah dikarenakan elektron akan mengalir dari kutub negatif ke positif yang akan menyebabkan elektron yang bermuatan negatif akan tertarik ke kutub yang bermuatan positif. Sedangkan arus listrik adalah mengalirnya elektron
elektron dari kutub positif ke kutub negatif. Akibatnya adanya aliran elektron dan aliran arus maka menyebabkan lampu menyala pada rangkaian tertutup. Yang ketiga adalah perbandingan antara kuat arus dan jumlah tegangan adalah kuat arus 10 banding jumlah tegangannya 1. Jadi 10 banding 1. Nomor 4, di sini ada jumlah muatan dengan T-nya 60 sekon, Q-nya 0,6 C. Ditanya I. Dengan rumus kita gunakan Q per T. Jadi 0,6 bagi 60 sama dengan 0,01 ampere. Yang kelima, di sini ada grafik antara tegangan dan kuat arus. Di sini berbanding ya, karena grafiknya sama. Yang keenam adalah hubungan antara hubungan dan kuat arus listrik. Hubungannya adalah sebanding. Semakin besar tegangan suatu listrik, maka kuat arus listrik akan semakin besar pula. Di sini ada nomor 7, grafiknya energi dan kuat arus. Di sini energinya saya menggunakan 20 sekon dan berbanding lurus. Hubungan antara keduanya adalah berbanding lurus dengan energi listrik. Karena jika kuat arus semakin besar, maka energi listrik pun akan semakin besar pula. Nomor 9, di sini ada soal diketahui hambatannya 24 ohm, V-nya 240 dan waktunya 30 sekon. Ditanya W-nya, W kita gunakan rumus V kuadrat kali T per R. 240 kuadrat kali 30 dibagi 24, jadi 72 Joule dibagi 1000 jadi 72 kilojoule. Nomor 10, di sini diketahui V-nya 220 volt, dayanya 100 watt, menyala lampu dari jam 18 sampai jam 6 pagi. Jadi waktunya 12 jam ya. Dan diketahui juga 1 kWh adalah Rp100. Ditanya biaya yang harus dibayar satu lampu pada bulan Januari. Bulan Januari diketahui 31 hari. Jadi W-nya sama dengan P kali T kali 31 hari. 100 kali 12 jam kali 31 hari sama dengan 37.200 Wh dibagi 1000 agar 37,2 kWh. Jadi biaya pada bulan Januari yaitu Rp3.720. Jadi kesimpulan di sini adalah rangkaian listrik dapat menyala karena menggunakan rangkaian tertutup. Hubungan antara tegangan dan kuat arus adalah sebanding. Semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar pula kuat arus listriknya. Kuat arus listrik dengan energi juga memiliki hubungan, yaitu kuat arus berbanding lurus dengan energi listrik. Semakin kuat arusnya, maka semakin besar pula energinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.